So, mengapa business by design? Well, menurut saya, dari pengalaman saya dan percobaan saya dan segala macam kasus bisnis yang telah pernah saya tanganin, bahwa sistem memang baik, sistem memang dibutuhkan, sistem itu memang sangat-sangat diperlukan. Apa yang saya maksud dengan sistem? Mulai dari SOP, Standard Operating Procedure, Key Performance Indicator, Flowchart, Job Description, kontrak kerja, mulai dari strategi dan action plan, itu semua penting sekali. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa siapa yang menjalankan itu semua? Jawabannya satu, adalah manusia. So this is why saya tidak meyakini bahwa hanya dengan mengerjakan sistem, bisnis Anda sudah semakin solid. Manusia tetaplah menjadi faktor nomor satu penentu kesuksesan strategi bisnis Anda. Apapun strategi yang Anda lakukan, apakah Anda menerapkan Six Sigma, apakah menerapkan Lean Thinking, apakah menerapkan SOP, sedemikian canggihnya, bahkan Anda mempunyai sistem yang komputerisasi dan sebagainya. Tetapi jikalau people atau manusia sebagai faktor nomor satu itu tidak dibina, tidak ditempatkan pada posisi yang tepat, the right man on the right place, kita tidak mengetahui skill natural dan talenta naturalnya, maka percuma saja semua strategi dan sistem yang telah Anda buat itu. Nah, pertanyaannya adalah, tahukah Anda skill natural dan talenta natural tim Anda? Bukan skill yang mereka pelajari setelah mereka lahir, tidak. Itu adalah skill yang diadopsi atau skill yang diasah atau ditrain. Tapi skill natural dan talenta natural adalah bawaan mereka sebelum bahkan mereka lahir di dunia ini. Skill dan talenta yang sudah tertanam di dalam gen atau DNA mereka. So, dengan business by design, Anda bisa mengungkapkan itu semua. Mungkin sedikit berbeda dari format yang pernah Anda ikutin. Yang format Anda ikutin itu mungkin dia lebih ke istilahnya bacain gate bacain semuanya, energy centernya satu-satu gitu kan, terus Anda baca chart Anda, oh iya saya begini ya, oh iya saya begitu ya. Tapi sekarang mungkin saya hanya glimpsing aja. Glimpsing tuh maksudnya apa ya, sekilas aja gitu, karena padat banget memang. Hari ini special presentation untuk saya memperkenalkan human design itu relevansinya bagaimana di bisnis. Sebenarnya penerapan human design itu bukan hanya di bisnis, bukan hanya di uang ya. Kemarin kan banyak banget yang nanya soal uang saya gimana ya, saya punya channel uang nggak, saya punya money line nggak, yang gitu-gitu. Kalau nggak punya, apakah saya nggak punya uang gitu, pantesan susah nyari uang, susah gitu kan. Kayaknya apa-apa serba cien deh kayaknya. So itu di sesi-sesi lalu di perkenalan human design. Nah sekarang, halo, nama saya Mary. Saya baru mengikuti acara Coach Yusa tentang business by design. Saya sangat senang sekali mengikuti acara ini, di mana kita lebih mengetahui lebih jauh lagi mengenai diri kita sendiri yang bisa diaplikasikan di usaha kita. Jadi kalau buat teman-teman rekan-rekan business owner, acara ini sangat bermanfaat sekali. Human design selain mengungkapkan diri sejati Anda, kemudian bagaimana Anda berinteraksi, Anda tahu siapa diri Anda dan yang bukan diri Anda jadi mengenal diri Anda mengenal dengan baik, menerima dengan baik, self-acceptance, self-love muncul. Dan Anda juga bisa pilih ya akhirnya, pola perilaku mana yang Anda mau singkirkan dan pola perilaku mana yang Anda mau pertahankan untuk diri Anda. Berbeda dengan sesi-sesi hipnoterapi, saya juga seorang hipnoterapis, berbeda dengan sesi-sesi kayak semacam NLP, timeline terapi, dan semua CBT, cognitive behavior therapy, apapun yang pernah saya lakukan. Human design ini sangat unik. Kenapa unik? Karena Anda bisa mengenal ini semua tanpa masuk ke dalam trans. Dan pun kalau masuk ke dalam trans, Anda nggak bisa mengungkapin itu secara holistik. Secara holistik itu ibaratnya kayak saya sering menganalogikan, kalau seorang klien saya hipno gitu ya, saya buka laci satu nih,
nggak taunya laci sono muncul. Karena di unconscious manusia, di subconscious manusia itu kayak lemari yang gedenya nggak tahu tanpa batas dan banyak laci. So, bayangin banyak laci, lemari gede, banyak laci. So, ketika Anda membereskan satu masalah di unconscious atau subconscious Anda buka laci itu, nggak taunya laci yang lain kebuka. Pas beresin yang ini, laci yang sebelah sini kebuka. Jadi Anda kayak lari sana sini ngeberesin laci satu sama laci yang lain. Dari laci satu yang di situ kebuka, Anda beresin filenya, Anda masukin, di sini laci yang di sini yang tumpah, filenya kepenuhan. Anda beresin lagi. Pas lagi beresin file ini di laci ini, laci yang di sebelah sana di ujung kebuka. Jadi nggak ada habisnya sesi hipnoterapi, nggak ada habisnya sesi counseling dengan seorang psikolog. Saya bukan bilang psikolog itu nggak pintar, bukan. Nggak ada habisnya sesi dengan seorang coach, nggak ada habisnya sesi dengan seorang terapis gitu loh. So, dengan human design ini, untuk pertama kalinya terobosan di dunia psikologi, kita bisa mengenal subconscious dan unconscious Anda dan conscious Anda secara utuh, secara holistik, secara utuh, 100%, bisa lengkap. Dan enaknya secara kognitif, tahu nggak secara kognitif? Anda sadar, Anda bisa melek, Anda bisa denger logika Anda tetap berjalan gitu loh, itu enaknya. Itu yang membedakan tools ini dengan tools personality yang lain. Tools personality yang lain hanya banyak mengungkapkan personality. Personality datang dari bahasa Latin, namanya persona. Artinya apa? Topeng atau mask. Jadi semua tes personality yang pernah Anda lakukan atau Anda pernah pakai dan pernah saya coba, itu semua tentang personality, semua tentang topeng Anda. Human design juga bisa mengungkapin money making strategi Anda. So, gimana caranya mencetak uang, gimana caranya menghadirkan uang pada dalam hidup Anda. Meskipun nggak istilahnya nggak, kamu harus begini, nggak begitu, tapi dia akan membeberkan secara gamblang, ini money makingnya itu adalah dengan misalnya mengatur tim Anda dengan mengumpulkan gathering dan kemudian habis itu membaginya secara proporsional. Dia akan mengungkapkan. Yang lebih lagi, yang paling penting lagi yang menurut saya, kenapa human design? Human design mampu, ini bukan training program dan ini adalah awakening program. Kenapa saya namakan awakening program? Nanti Anda akan lihat. Human design ternyata begitu Anda melihat chart Anda, ya, tanpa dibacakan, dengarkan baik-baik ya, tanpa dibacakan, DNA Anda akan transform selama 7 tahun. DNA Anda akan transform selama 7 tahun. Tetapi kalau dibacakan, transformasi DNA Anda akan menjadi lebih cepat. Transform DNA itu artinya apa? Artinya programming dan conditioning yang selama ini menciptakan bukan diri Anda, dia akan turun pelantang. Dia akan terjadi yang namanya proses deconditioning. So, dengan Business by Design ini bukan hanya Anda mengetahui skill natural dan talenta natural tim Anda, apakah mereka cocok melakukan pekerjaannya, apakah mereka sudah memiliki talenta yang atau bakat yang memang sudah alamiah mereka miliki, sehingga Anda tidak perlu lagi repot mengajari dan mentraining mereka. Karena bayangkan kalau memang natural dan alamiah skill dan talentanya yang secara natural itu tidak di situ, dan Anda menaruh mereka di posisi yang tidak tepat dengan skill natural dan talenta yang natural, maka mustahil mengajarkan mereka skill yang apapun, karena mereka sudah sangat sulit mengadopsi skill baru. Karena secara naturalnya saja mereka tidak bisa terinspirasi, tidak bisa teraspirasi. Oleh karena itu energi mereka akan menjadi semakin terkuras, dan otomatis ketika energi terkuras maka energi tidak mengalir, perhatian mereka tidak mengalir, tapi mereka sibuk malah memperhatikan betapa susahnya pekerjaan mereka, dan akibatnya mereka tidak terinspirasi oleh Anda dan tidak teraspirasi oleh Anda, dan disinilah produktivitas akan menurun, kecewaan akan menurun, dan akhirnya yang rugi adalah Anda. So, bukan hanya itu yang saya katakan bahwa manfaat dari Business by Design itu Anda hanya bisa meneliti skill natural dan talenta natural, bukan hanya itu, masih banyak lagi. Contohnya, jikalau Anda mempunyai 5 orang tim, maka siapa yang paling berpengaruh di dalam tim itu? Yang paling berpengaruh artinya begini, ada seorang tim yang bisa mengangkat
satu orang personel dari 5 orang tim itu, ada satu orang yang bisa mengangkat kinerja tim itu, tapi bisa juga ditemukan satu orang dari 5 orang personel tersebut, satu orang bisa merendahkan kinerja tim itu jikalau dia tidak perform atau kinerjanya rendah. Itu salah satu manfaatnya. Masih banyak manfaatnya yang lain lagi. Ajna fungsinya adalah mind, cogitating itu kognitif, dan kesadaran mental. Kelenjarnya adalah pituitary kelenjar, baik anterior maupun posterior. Throat itu organ tubuhnya adalah tiroid, kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Contohnya simple banget, ketika Anda ingin mencari salesman yang tangguh, salesman yang sangat-sangat hebat. Menurut saya salesman itu dikatakan bahwa salesman yang hebat itu tidaklah secara natural itu born atau dilahirkan, tapi melainkan di training. Yes, saya setuju dengan pendapat seperti itu. Tetapi jikalau salah seorang dari tim Anda sudah memiliki bakat natural dan skill naturalnya semenjak lahir adalah salesman, bukankah lebih baik mendidik dia, mentraining dia? Bukankah lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien ketika memang dari sononya, dari bakat gennya atau DNA-nya sudah ada bakat salesman? Contohnya orang yang mempunyai gate 26. Gate 26 adalah seorang salesman sejati, adalah seorang natural salesman natural born salesman. So, kalau Anda memiliki tim yang memiliki gate 26 ini, maka energi mereka terlahir ada sebagai pemburu atau sebagai salesman. Dan menurut saya mendidik orang-orang yang mempunyai gate 26 ini atau energi 26 ini jauh sangat lebih mudah ketimbang orang yang tidak mempunyai energi seperti ini. Juga misalnya salah satu tim Anda terbukti dia menjadi finance karena dia menjadi juru tagih misalnya, atau kolektor, atau misalnya karyawan account receivable yang menagih piutang dengan telepon. Terbukti jikalau seseorang memiliki gate 45, yaitu gate energi mengumpulkan uang, menurut saya itu sangat-sangat efektif. Dan mentraining orang-orang yang sudah memiliki gate 45 yang memang energi mengalir untuk mengumpulkan uang, itu jauh lebih mudah mentraining mereka untuk menagih piutang ketimbang orang-orang yang tidak memiliki gate 45. So, hal seperti inilah yang perlu Anda ketahui. Contohnya misalnya, tahukah Anda bahwa ada 4 gate leadership? Dari 4 gate leadership ini, jikalau Anda memiliki salah satu, maka akan jauh lebih mudah untuk mentraining Anda tentang leadership ketimbang Anda tidak punya sekali dari 4 gate leadership ini. So, hal-hal menurut saya ini sangat-sangat berguna untuk Anda sebagai business owner untuk menempatkan karyawan pada tempatnya dan menempatkan supervisor atau manager pada tempatnya, dan apakah manager Anda memiliki skill leadership atau tidak dari 4 skill leadership itu. So, akan mudah menentukan seseorang terlihat dari gate-nya yang mana, apakah mereka mempunyai blueprint itu. Ini bahasanya blueprint itu atau cetak diri itu dari semenjak sebelum mereka lahir sampai mereka lahir. Karena perlu Anda ingat di pesan saya terakhir bahwa mendidik seseorang yang memang sudah naturalnya dari sana sudah begitu, dari bawaan lahirnya sudah begitu, mendidik orang itu akan menjadi cepat, mentraining orang itu akan semakin menjadi efisien, dan mereka akan semakin produktif karena energinya dan kinerjanya juga semakin naik, ketimbang mendidik orang lain atau mentraining orang lain yang tidak memiliki energi atau naturalnya alaminya seperti itu dari sananya. Kalau Anda punya karyawan manifestor itu mesti dilepas. Kalau posisi masih sebagai karyawan, berontak aja nggak apa-apa. Bercanda. Jadi kan kalau karyawan generator, Ya. kalau ownernya yang generator. Iya, berarti Anda harus baca tanda-tanda di bisnis Anda. Tanda-tanda bisnis Anda apa? Misalnya laporan keuangan, misalnya laporan KPI, Key Performance Indicator. Saya nggak pernah tahu tuh human design itu apa. Jadi hari ini saya dapat gambaran lebih baik walaupun belum ngerti sepenuhnya tentang human design itu sebenarnya apa gitu. Dan saya merasa apalagi kalau tadi disinggung soal parenting, bagaimana setiap orang tua mengetahui dirinya, mengetahui anak-anaknya human design-nya seperti apa, lalu mereka bisa saling memahami, saling memahami, mengerti
itu penting sekali gitu. Khususnya sekarang ini kita lihat ada banyak masalah di keluarga. Jadi saya melihat sebaiknya sih kalau setiap orang tua punya peta dirinya, human design-nya sendiri, lalu dia tahu human design anaknya, harapannya keluarga mereka menjadi lebih baik. Tim sepak bola Anda itu, apakah mereka itu in the right position atau tidak? Sangat penting banget. Ya. So, jadi wrap up-nya apa? Business by Design itu sangat-sangat empowering Anda sebagai business owner. Anda kita lihat bisnisnya di mana, leadernya seperti apa, kita restructure. Kalau restructure, apa ya restructure? Perasaan saya setelah mengikuti acara ini, saya sangat senang sekali. Saya lebih tahu tentang siapa diri saya, terus saya harus gimana. Gitu. Jadi sangat senang sekali lah dengan. Pertama saya pengen belajar lebih jauh, pengen belajar lagi lebih banyak, mendalami, memahami diri saya untuk bisa membantu orang lain. Kalau saya nggak kenal diri saya sendiri, gimana saya bisa bantuin orang lain? Banyak yang bertanya pada saya tentang kenapa human design penting dan apa itu human design. Agaknya saya perlu memberikan beberapa ilustrasi yang mudah dan sederhana sehingga mudah pahami. Yang pertama adalah human design tidak mengajarkan Anda untuk bagaimana mencetak profit atau mendapatkan uang sebanyak mungkin dalam waktu yang sangat singkat dan instan. Human design tidak mengajarkan Anda untuk mendapatkan pasangan yang ideal dan cepat dan tepat. Human design tidak mengajarkan Anda untuk istilahnya mendapatkan sebuah karir atau menciptakan sebuah bisnis yang ideal. No, bukan itu semua. Human design mengajarkan Anda untuk mengerti tentang diri sejati Anda, ego Anda, dan the unconscious Anda, sehingga Anda bisa memahami dan melakukan perdamaian atau penyelarasan dan alignment di antara ketiga parti ini. Sehingga ketika itu tercipta, maka energi Anda lebih nge-flow dan apapun yang Anda lakukan berasal dari otentik diri Anda yang seutuhnya, sehingga ketika Anda melakukan itu semua, maka energi Anda akan mengalir dengan bebas dan akan otomatis mendapatkan apapun yang Anda inginkan dengan mudah. So, mari saya berikan ilustrasi apa itu human design dan mengapa itu penting. So, anggap saja ini adalah oneness atau universe atau God. Apapun agama Anda boleh pilih untuk memanggilnya. Itu terserah dengan keyakinan Anda. It's nothing against religion, dan bahkan ini menguatkan Anda. Kemudian ketika Anda tercipta, maka Anda terjadilah konsepsi pembuahan sperma dengan sel telur terjadi pada usia 4 minggu. Kemudian masuklah ke dalam tubuh Anda yang kita namakan the vehicle atau kendaraan mobil ini. Masuklah ke tubuh Anda adalah seorang driver. Seorang driver ini adalah your true self atau your core self. Kemudian vehicle atau mobil yang dia kendarai adalah your unconscious atau your design, yang mana banyak sekali psikolog tidak bisa mendeteksi secara keseluruhan mobil Anda terbuat dari apa, bagaimana cara kerjanya, energinya seperti bagaimana, dan seberapa kecepatan yang bisa ia picu, dan bagaimana horsepower-nya. Tapi dengan human design Anda bisa mengenali siapa driver Anda dan apa tipe mobil yang dia kendarai. Kemudian pada usia 6 bulan dalam kandungan atau tepatnya 88 hari sebelum Anda lahir, maka passenger akan masuk ke dalam mobil ini dan duduk di bangku belakang. Passenger merupakan personality Anda. Personality adalah berasal dari kata persona yang artinya topeng. So, ini adalah conscious Anda. So, kemudian baru Anda lahir dan si driver mengendarai mobilnya, atau si true self mengendarai di unconscious sebagai mobilnya. Kemudian the passenger seharusnya menikmati pemandangan dan mengalami pengalaman di dalam dunia fisik ini. Ini yang kita sebut dengan life. Tapi apa yang terjadi? Banyak sekali mobil kita bonyok-bonyok
penyok sana sini, tabrak sana sini dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena itu akibat ketidakselarasan antara si personality atau si passenger dengan the driver. Passengers seringkali mengambil alih tujuan si driver atau tidak mempercayai si driver, dan kalau ada pemandangan yang lebih indah dia terdistract untuk memerintahkan si driver untuk belok kiri, belok kanan, di mana seharusnya mungkin si driver menyatakan dia harus lurus. So, ketidaktahuan passenger bisa menciptakan sabotage untuk si driver dan the vehicle. So, inilah yang kita sebut the not self. Artinya si passenger mengambil alih, atau personality atau ego Anda mengambil alih kendaraan ini, dan akhirnya bonyok sana sini, dan itu harus diperbaiki, harus di-repair. Nah, dengan human design, repair akan segera terjadi. Mengapa demikian? Karena si passenger akan bangkit dan bangun kesadarannya. Dia akan mengerti kemana si driver pergi, dia akan mengerti bagaimana kendaraan mobil ini terbuat dari apa, kecepatannya, kapasitasnya, capability-nya, dan kemampuannya. Sehingga terjadilah union, penyatuan antara si passenger dengan si driver dan di vehicle. Nah, ini yang disebut the school of life. Nah, disinilah fungsi desain untuk membantu Anda mengerti, memahami, dan menjelaskan si passenger Anda dan si driver Anda dan mobil Anda. Ketika tiga party ini berdamai, benar-benar sepaham dan berselaras, maka kemanapun perginya si driver, si passenger akan menikmati pemandangan, dan si vehicle pun atau si mobilnya pun akan selamat. Semua penyok-penyok tidak akan ada lagi, semua telah di-repair, dan perjalanan akan mulus, dan akhirnya kita akan sampai ke tujuan dan menikmati tujuan kita yang sebenarnya di dunia fisik ini, dan sebelum kita akhirnya kembali lagi pada pencipta kita masing-masing. So, business by design sekali lagi, menurut saya jikalau Anda open mind, Anda penuh dengan komitmen untuk memajukan bisnis Anda merasa bahwa tim Anda tidak perform sebagaimana mestinya, Anda memiliki kesabaran sebagai seorang pemimpin. Toh memang tidak ada tim yang langsung jadi, bahkan tim yang Anda rekrut pun tidak langsung jadi bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan sepenuhnya langsung gitu, tidak ada. Semua tentu sesuai dengan leadership Anda, dengan kepemimpinan Anda pantas mendapatkan tim yang Anda pantas dapatkan. Menurut saya sekali lagi business by design ini sangat-sangat berguna untuk menentukan formasi struktur organisasi Anda. Apakah Anda putting the right man on the right place? Banyak tes-tes personality yang lain yang Anda bisa lakukan, seperti di ESG, Value Inventory, MBTI, Money Type, Flippen, Papikustik. Apapun nama tes, psikotes atau tes personality di luar sana, tidak lain itu bukan hanya menganalisa sifat kepribadian mereka. Dan kita tahu kepribadian berasal dari kata-kata pribadi, terjemahan dari bahasa Inggris bernama personality, dan personality berasal dari kata-kata persona alias topeng. Semua tes-tes kepribadian itu hanyalah untuk menganalisa topeng tim Anda. Dengan business by design, Anda tidak menganalisa topeng mereka, Anda menganalisa jauh ke dalam topeng tersebut, jauh ke dalam kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi dan yang mereka bawa dalam diri mereka. Dan yang paling penting adalah bagaimana menginspirasi dan mengaspirasi mereka untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena menurut saya motivasi dengan uang, motivasi dengan bonus, dan motivasi dengan reward, apalagi motivasi dengan punishment itu sifatnya hanya sementara. Jadi menurut saya bukan itu tidak penting, begitu hanya sementara, tapi yang sangat penting adalah bagaimana mengakomodir aspirasi, energi, dan talenta dan skill natural mereka, sehingga mereka merasakan kepuasan dan merasakan kebahagiaan, dan aspirasi mereka ditampung dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka semakin produktif, dan akhirnya profit dan cash Anda akan semakin timbul. Itulah keyakinan saya terhadap business by design ini. So, saran saya, tunggu apa lagi, tinggal call 4587-8861 untuk bertemu dengan saya atau Coach Rahmat untuk menganalisa struktur organisasi Anda dan orang-orang yang Anda miliki. Sampai jumpa di sesi berikutnya.